Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggotakan Putri Indah Sri Anggraini dan saya Rika Muhammad Fernanda akan mempresentasikan matkul etika bisnis Islam dengan materi pandangan Islam tentang tanggung jawab sosial pelaku bisnis. Pandangan Islam tentang tanggung jawab sosial pelaku bisnis atau Corporate Social Responsibility disingkat CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Tanggung jawab menurut Islam. Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab. Walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu, manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya, tidak saja di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam ada dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan satu kekhalifahan, wakil Tuhan di bumi. Dapat disimpulkan bahwa manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan. Tanggung jawab terhadap manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepas interaksi terhadap orang lain, memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sedangkan tanggung jawab terhadap diri sendiri karena ia bebas berkehendak, jadi tidak mungkin dipertanggungjawabkan pada orang lain. Yang selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap tanggung jawab sosial pelaku bisnis. Yang pertama, etika bisnis dalam Islam. Pengertian etika sering dihubungkan dengan pengertian yang muncul masyarakat seperti akhlak, budi pekerti, perangai, tabiat, moral, adab, dan sopan santun. Orang-orang yang berbisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Yang kedua, praktek etika dalam bisnis. Kegiatan bisnis memang membutuhkan cara-cara yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sekaligus tidak merugikan pihak lain atau pengusaha di hadapan pada tanggung jawab yang berat. Mereka dituntut untuk melayani pemilik perusahaan dan masyarakat sekaligus. Pemilik perusahaan atau para pemegang saham menghargai keuntungan sebanyak-banyaknya, dan di lain pihak masyarakat menuntut pelayanan sebaik-baiknya dari segi mutu produk dan harga yang wajar. Selanjutnya yaitu perilaku terpuji yang harus dimiliki dalam persaingan bisnis menurut Islam. 1. Tidak mengambil laba lebih banyak seperti yang lazimnya dalam dunia bisnis. Hikmahnya yaitu penjual dapat menjual barang dengan harga yang lebih murah dari penjual lainnya atau pesaingnya yang sejenis. Yang kedua yaitu membayar harga yang lebih mahal kepada penjual yang miskin. Ini berlaku bagi para pembeli. Yang ketiga yaitu memberikan diskon atau korting atau memurahkan harga kepada pembeli yang miskin. Diskon yang diberikan bukannya kepada orang yang kaya, namun justru kepada pembeli yang kelihatannya kurang mampu. Yang keempat yaitu membayar hutang lebih cepat dari waktu pembayaran yang telah ditentukan. Keadaan yang berlaku sering sebaliknya. Yang kelima yaitu membatalkan jual beli. Jika pihak pembeli menginginkannya, prinsip pembeli adalah raja nampaknya berlaku di sini. Pelayanan konsumen atau terhadap pembeli memang harus dinomorsatukan. Yang keenam, bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditagih bila orang miskin tersebut belum mampu membayar, dan jika bisa dibebaskanlah mereka dari hutangnya bila ia meninggal dunia. Yang ketujuh yaitu berlaku adil dan jujur kepada siapapun konsumen yang dia layani. Pandangan Islam terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Sayyid Qutb, Islam
mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam 3 domain. Yang pertama yaitu pelaku-pelaku organisasi, meliputi A. Hubungan perusahaan dengan pekerja, B. Hubungan pekerja dengan perusahaan, C. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain. Yang kedua yaitu lingkungan alam. Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam, bahkan Allah telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tandanya. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial masyarakat. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.